Sunday. Senang dapat berjumpa dengan Anda kembali. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kasih karunia dan kuasa Injil Yesus Kristus. Amin. Mungkin beberapa dari Anda baru pertama kali hadir, atau mungkin Anda sudah lama datang ke Gibeon. Mengapa sih kok kita melakukan perenungan melalui katekismus? Jawabannya adalah karena katekismus itu merupakan ajaran secara ringkas yang ada di dalam Alkitab. Katekismus mengajarkan bahwa kita perlu mengenal Allah, mengenal pribadi Allah, karakternya, penebusannya bagi kita. Ringkasan katekismus ini disusun secara sederhana agar kita mendapatkan landasan teologis yang kokoh dan kuat, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam ajaran palsu. Selain itu, pembacaan katekismus juga merupakan salah satu bentuk penggembalaan secara bersama-sama sebagai komunitas orang percaya. Inilah sebabnya sangat penting bagi kita untuk terus diingatkan tentang inti pengajaran dari iman Kristen. Kita diingatkan melalui perenungan katekismus. Dan tahun ini kita membaca katekismus reformasi yang merupakan ringkasan dari katekismus Westminster, katekismus Heidelberg, dan New City Catechism. Baik, kita akan merenungkan pertanyaan katekismus melalui pertanyaan minggu yang kelima. Saya akan bertanya kepada Anda dan Anda menjawabnya secara perlahan bersama-sama dengan saya. Siapakah anak? Anak adalah putra Bapa yang kekal dan tidak diciptakan, yang dengan rela menjadi manusia agar dia dapat mengungkapkan Bapa kepada kita, menjalani kehidupan yang benar demi kita, menebus kita dari dosa-dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa, bersyafaat bagi umatnya. Sekali lagi kita juga membaca sama-sama dari Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Di sini kita merenungkan bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi bukan dalam arti definisi seperti ayah dan anak dalam konteks manusiawi. Hal ini tidak dapat mewakili sepenuhnya dalam hubungan komunitas Tritunggal. Anak Allah ini bukan sesuatu yang lahir dari proses pembuahan. Anak Allah juga bukan manusia setengah dewa seperti Hercules, anak dari Zeus ketika mengawini manusia. Bahkan Yesus sang anak Allah ini, mereka sudah ada di dalam kekekalan. Mereka tidak saling menciptakan. Rasul Yohanes menjelaskan dengan baik di dalam Yohanes 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Kemudian Rasul Yohanes menjelaskan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Yesus datang secara ilahi melalui seorang perawan, yaitu perawan Maria. Tetapi Dia tidak mewarisi dosa Adam. Dia tidak mewarisi dosa asal. Meskipun Yesus adalah manusia sejati, Dia hidup tanpa dosa. Dia tidak mengenal dosa. Di dalam kemanusiaannya, Yesus juga adalah Allah
yang sejati, saudara. Dia adalah perantara yang sempurna antara manusia dengan Allah. Dia adalah sifat, representasi dan gambar Tuhan. Tetapi dia muncul di dalam daging. Sebagai manusia, dia menjalani kehidupan manusia sempurna. Bahkan dia mati secara sempurna sebagai manusia. Tetapi dia juga sebagai Tuhan, dia bangkit mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian dan dia naik ke surga. Dia adalah Tuhan dalam segala hal, sekaligus dia manusia dalam segala hal, saudara. Dia mampu mendamaikan manusia yang berdosa seperti kita. Hubungan kita yang rusak, kita yang mengalami relasi yang rusak dengan Allah Bapa, dipulihkan melalui Kristus. Dan sekarang Yesus Kristus, dia duduk di surga sebagai Tuhan. Namun dia adalah Tuhan yang mengenal manusia. Dia berada dalam posisi yang sempurna. Dan dia berdoa bagi kita domba-dombanya. Dia berdoa bagi kita orang-orang yang telah ditebus. Dia mengerti secara penuh apa yang kita alami. Dia berbagi perasaan akan pencobaan-pencobaan yang kita alami, saudara. Oleh karena itu, kekuatan dari kekristenan, kunci kekuatan dari kekristenan adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa, tetapi berinkarnasi, mengosongkan dirinya, merengkuh kerapuan manusia, supaya hari ini kita yang datang, kita yang saat ini merasa rapuh, kita yang merasa tidak berdaya akan dosa-dosa kita, kita yang merasa berbeban berat, kita tidak menjalaninya sendirian. Karena Tuhan Yesus pernah menjadi manusia dan dia merasakan apa yang kita rasakan hari ini, saudara. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia mengerti setiap kelemahan kita. Dia mengerti apa yang kita alami. Dia merapuh bagi kita, supaya kita yang rapuh hari ini memperoleh kekuatan dan pengharapan yang sejati di dalam Kristus. Amin, saudara. Biarlah pada hari ini kita kembali dikuatkan, kita kembali diingatkan akan pesan ini. Saya undang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama. Biarlah pada momen ini, pada waktu ini, kita kembali datang kepadanya. Kita bertobat, kita meminta ampun. Karena seringkali kita merasa menanggung beban itu sendirian. Kita minta ampun karena mungkin seringkali kita marah pada Tuhan. Kita menuduh Tuhan bahwa dia tidak merasakan yang kita alami saat ini. Seringkali kita lupa bahwa Kristus menyertai kita, dia mendampingi kita. Kita melupakan hal itu. Bahkan seringkali kita menggunakan kekuatan dan hikmat kita sendiri. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ambil waktu teduh sejenak, kita berdoa dan bertobat di hadapannya. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Seringkali Tuhan, kami menuduh Engkau. Bahkan kami seringkali merasa sendirian. Padahal Engkau selalu menyertai kami. Padahal Engkau memegang erat tangan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami Tuhan, Allah yang senantiasa menuntun kami. Kami mengucap syukur akan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah hari ini
kami kembali menaruh iman dan pengharapan kami kepada salib Kristus yang telah menebus kami. Biarlah mata kami tertuju pada Kristus. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup. Amin.